anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri kullatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Apa kabar anak-anak sekalian? Bapak harap anak-anak sekalian sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Puji dan syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat kesempatan jualah, sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas kita seperti biasanya, yaitu melakukan proses belajar mengajar. Sholawat beriring salam tak lupa kita haturkan juga pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga-keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta para pengikutnya hingga yaumil akhir kelak. Mari kita sama-sama bersalawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan syafaat beliau hingga yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun sebelum kita memasuki materi pada hari ini, izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Adapun nama Bapak yaitu Yusuf Hamdallah atau sering dipanggil dengan Dalla. Bapak masih duduk di bangku kuliah yaitu semester 6, jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang maslahah mursalah. Di sini ada yang tahu apa arti dengan masalah mursalah? Baik, sekarang Bapak jelaskan. Maslahah mursalah adalah sesuatu yang dipandang mengandung manfaat, membawa kebaikan pada kehidupan manusia menurut akal sehat. Maslahah tersebut tidak bertentangan dengan nas syariat dan bahkan sejalan dengan tujuan atau maqasid al-syariah. Maslahah tersebut tidak dibicarakan oleh nas syariat, baik dari Al-Quran maupun hadis, berkenaan dengan penolakannya atau perhatiannya. Itu makna dari maslahah mursalah. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang contoh maslahah mursalah di kehidupan sehari-hari. Di sini ada yang bisa menyebutkan contoh-contoh dari maslahah mursalah. Oke, kita sama-sama bahas. Yang pertama yaitu maslahah pencatatan pernikahan. Dalam dunia modern yang menuntut adanya ketertiban administrasi, pencatatan menjadi sebuah kebutuhan persyaratan. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu pasal yang diusulkan sebagai rukun perkawinan. Pro kontra yang muncul beragam, mulai dari keabsahan penambahan rukun tersebut. Kemudian tekstual memang tidak ada dalil baik dari Al-Quran maupun hadis yang langsung menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu ukuran keabsahan perkawinan. Itu oleh sebabnya pada zaman Nabi tidak ada pencatatan pernikahan, sedangkan pada zaman sekarang itu ada untuk demi ketertiban administrasi. Nah, contoh yang kedua yaitu membolehkan jual beli kacang tanah dan sejenisnya yang masih di dalam kulit. Contoh tersebut telah dilakukan oleh umat muslim sejak masa Nabi, dan ini bukanlah gharar atau tidak pasti karena menyangkut kemaslahatan manusia. Contoh di atas gharar yasir atau sedikit, dan ini tidak termasuk hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melarang sesuatu yang membawa kepada kemaslahatan. Itu contoh yang kedua.
Nah, adapun contoh yang ketiga yaitu kartu kredit syariah. Tentu pada zaman sekarang, kita pada zaman modern ini sudah tidak asing lagi dengan namanya kartu kredit syariah. Dalam konteks fikih muamalah dengan bitoqatul i'timan, adapun bitoqah berartinya kartu, sedangkan i'timan berarti kondisi aman dan saling percaya. Kartu kredit syariah atau syariah card merupakan salah satu produk perbankan syariah yang dikeluarkan dengan prinsip kemaslahatan dan kemudahan. Itu sebabnya kartu kredit syariah termasuk dalam contoh maslahah mursalah. Nah, apa sih contoh yang keempat yang mengenai maslahah mursalah? Adapun contoh yang keempatnya yaitu zakat online. Tentu zaman sekarang bukan saja kita bisa melakukan secara offline saja, tetapi zaman modern sekarang ini kita bisa melakukan zakat melalui online. Kaitannya zakat online dengan maslahah al-mursalah yaitu pada praktik pelaksanaannya, di mana zakat online tidak memiliki dasar yang jelas baik dalam nas Al-Quran maupun hadis. Dilihat dari maslahah berdasarkan tingkat kebutuhannya, program zakat online termasuk dalam ranah maslahah tahsiniyah. Apa sih maslahah tahsiniyah? Yaitu menggunakan semua yang pantas, yang dibenar secara umum dalam adat kebiasaan yang baik dan akhlak yang mulia. Meskipun program zakat online tersebut tidak ada atau tidak dijalankan, program zakat tetap berjalan dan dapat dilaksanakan. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang kedudukan maslahah mursalah dalam hukum Islam. Bagaimana sih kedudukan maslahah mursalah dalam hukum Islam? Baik, kita sama-sama bahas. Mengenai kehujahan maslahah al-mursalah, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya maslahah mursalah adalah hujjah syariah yang dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum. Akan tetapi ada juga ulama yang menolak mengenai kehujahan maslahah mursalah. Adapun kelompok ulama yang mendukung penggunaan maslahah mursalah sangat memperhatikan kemaslahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga menjadi dasar untuk melegalkan maslahah mursalah sebagai metode ijtihad. Sementara ulama yang menolak penggunaan maslahah sebagai metode ijtihad sangat menekankan penetapan hukum yang tidak sekehendak hati. Oke anak-anak sekalian, kita berada di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah kita sama-sama telah bahas mulai dari pengertian maslahah mursalah, kemudian contoh-contoh maslahah mursalah di kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir tadi kita telah membahas tentang kedudukan maslahah mursalah dalam hukum Islam. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini dapat sama-sama kita pahami, dapat sama-sama kita mengerti, dan dapat sama-sama kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Adapun apabila anak-anak sekalian ada yang kurang mengerti ataupun belum memahami sebagian materi, silakan langsung tanyakan ke Bapak atau komen di bawah ini atau di komen di YouTube. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.